Salam semangat belajar, anak-anak. Baiklah, materi kita hari ini adalah olahan bahan hasil samping dari sereal, kacang-kacangan, dan umbi. Kompetensi dasarnya adalah memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil samping pengolahan sereal, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Perhatikan gambar berikut. Nah, Ibu yakin kalian tahu gambar 1 apa? Ya, padi. Gambar 2 adalah ya, ubi jalar. Gambar 3 adalah ya, singkong. Gambar 4 adalah ya, kedelai. Gambar 5 adalah ya, kentang. Ibu yakin kalian semua tahu karena di pelajaran semester lalu ini sudah ada, ya. Bahan utama tadi, yang kelima itu ya, yang akan dipelajari dalam materi ini adalah tentang produk hasil sampingnya. Nah, apa itu produk hasil samping? Adalah produk yang dihasilkan selain produk utama yang masih bisa dimanfaatkan menjadi produk lain. Contohnya, padi itu dihasilkan bekatul dan juga dedak. Tapi dalam hal ini nanti yang akan kita manfaatkan itu adalah bekatul. Nah, silahkan dilihat ya seperti apa bekatul. Lalu yang berikutnya adalah kulit singkong. Ini adalah bahan utamanya singkong. Ya. Lalu yang ketiga adalah glandir. Itu adalah daun dari ubi rambat atau ubi jalar. Yang berikutnya adalah ampas dari kedelai. Bisa dari sisa ampas dari pembuatan tahu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kulit dari kentang. Nah, ini nanti akan kita manfaatkan diolah menjadi produk lain. Nah, kita bahas tentang bekatul, mengapa bekatul masih bisa digunakan sebagai produk makanan. Jadi bekatul itu adalah lapisan sebelah dalam dari butiran padi, termasuk sebagian kecil endosperm berpati. Nah, zat gizi yang ada di dalam bekatul itu masih cukup banyak, diantaranya seperti pada tabel itu, ya, karbohidrat, mineral, protein, lemak, serat kasar, serat pangan, serat larut air, pati, dan juga gula. Nah, selama ini bekatul dianggapnya sebagai limbah yang tidak ada gunanya, sehingga biasanya itu dipakai untuk pakan ternak. Ya. Nah, nyatanya kandungan gizinya masih cukup banyak. Ya. Nah, kemudian bisa diolah menjadi produk makanan. Nah, sedangkan glandir, daun pada ubi jalar, itu memiliki kandungan mineral, vitamin A, kemudian vitamin B, dan juga vitamin C, serta kalsium, ya, yang baik untuk tulang, lalu kemudian serat yang baik untuk tubuh kita. Sedangkan pada kulit singkong itu mengandung gizi, diantaranya ada protein, ada lemak, pektin, serat kasar, kalsium, dan juga karbohidrat. Baik, beberapa contoh dari hasil samping tadi, produknya bisa diolah menjadi masakan seperti pada gambar itu. Ya. Nah, daun ubi jalar tadi yang disebut sebagai glandir, itu bisa dibuat masakan seperti itu. Lalu kemudian olahan ampas kedelai tadi yang dari susu kedelai atau mungkin dari membuat tahu. Nah, ampasnya bisa dibuat makanan seperti pada gambar itu. Nah, kemudian yang glandir tadi bisa juga dibuat dalam bentuk sambal asam. Ya. Lalu kemudian tempe gembus itu adalah salah satu olahan juga dari ampas kedelai tadi, ya, bisa ampas susu kedelai atau juga ampas tahu. Nah, beberapa teknik pengolahan yang digunakan, yang pertama adalah teknik merebus atau boiling, adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Contohnya tadi glandir tadi ya yang dibuat sambal asem
Nah, itu glandirnya direbus, lalu kemudian membuat sambal sendiri. Ya. Yang kedua adalah teknik menumis. Sauteing adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah basah. Contohnya tadi yang tempe gembus ya, yang dipadukan ada dengan kecambah tadi ya, ditumis. Yang berikutnya adalah deep frying, adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Nah, ini nanti digunakan pada produk kulit kentang tadi dengan kulit singkong ya. Itu akan digoreng menjadi crispy. Lalu kemudian teknik memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, tadi untuk membuat cookies dari bekatul tadi itu bisa dipanggang salah satunya. Ya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, urutan proses pengolahan makanan tersebut di antaranya yang pertama adalah perancangan atau perencanaan. Nah, kita mau merencanakan mau mengolah hasil samping yang mana, dari bahan apa, ya itu harus sudah kita tentukan. Lalu kemudian pengolahan. Nah, pengolahan ini terdiri atas persiapan alat bahan, lalu kemudian prosedur kerjanya nanti sudah harus kalian kuasai sehingga semuanya bisa berjalan lancar dan cepat. Ya. Kemudian penyajiannya, setelah diolah produk hasil samping tadi disajikan, apakah menggunakan wadah, ya, kemasan, atau mau langsung menggunakan seperti piring, ya, atau wadah yang lainnya, tempat yang lainnya, kemudian disajikan. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dengan cara dicicipi atau dirasakan masakan tadi, produk tadi, ya, produk makanannya. Apakah sudah lezat atau belum? Nah, kemudian produk-produk tadi, olahan tadi supaya lebih lebih bagus, lebih terlindungi dari kerusakan. Nah, dibutuhkan kemasan. Apa itu kemasan produk? Adalah bungkus yang melindungi produk dari kerusakan, terhindar dari kotoran atau debu, juga kerusakan akibat perubahan cuaca dan suhu udara. Nah, bisa juga sebenarnya kemasan itu ditujukan untuk mempercantik atau memperindah atau memiliki daya tarik ya bagi pembeli atau konsumen. Nah, contoh kemasan ini ya bisa menggunakan toples seperti itu. Nah, itu produknya adalah produk bekatul cookies ya, bisa dibuat seperti itu. Jadi bekatulnya tadi ya, bisa dengan teknik memanggang tadi. Lalu yang berikutnya, kemasan berikutnya, itu contohnya adalah produk dari kulit singkong. Ya. Jadi dibuat seperti itu, kemasannya bisa, ya, atau juga menggunakan toples juga sebenarnya bisa, tapi mungkin lebih praktis dan lebih hemat menggunakan kemasan plastik seperti itu. Ya. Nah, kemudian contoh lain ini ya, produk dari keripik menjes. Menjes itu tempe gembus tadi, ya, yang dari ampas tahu atau ampas susu kedelai tadi. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kemasan dari kulit kentang tadi yang dibuat camilan keripik. Ya. Nah, ini bisa dengan digoreng tadi atau menggoreng. Ya. Lalu kemudian tujuan dari pengemasan itu sendiri. Ya. Satu adalah dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan. Lalu yang kedua, melindungi produk yang ada di dalamnya dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik, gesekan,
benturan, getaran. Ya. Dan untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Terima kasih kalian sudah belajar. Selamat mempraktekkan. Nah, silakan kalian mencoba di rumah membuat produk hasil samping tadi. Ya. Oke, terima kasih.